La vida es un carrusel, 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 carrusel. La vida es un carrusel, 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 carrusel. Halo semuanya, selamat datang di Tourism Talks, ruang ngobrol seru seputar dunia pariwisata. Episode kali ini kita bahas topik penting tentang pariwisata berkelanjutan. Saya Zahra ditemani 3 narasumber yang hebat hari ini, ada Mbak Putri sebagai Putri Bumi Indonesia, Ibu Tiara sebagai penggiat Desa Wisata Padi Emas, dan Ibu Lisa dari Kementerian Pariwisata sebagai pakar pariwisata. Baik, saya langsung aja nih ke Mbak Putri kali ya. Sebagai Putri Bumi, apa sih isu lingkungan yang paling sering Mbak temui di destinasi wisata? Baik Mbak, bicara tentang destinasi wisata yang paling terlihat itu adalah sampah plastik serta overtourism, yang mana jika tidak dikelola dengan baik, maka alam akan rusak. Maka dari itu, pariwisata harus dijalankan secara berkelanjutan, Mbak. Wah, menarik sekali ya Mbak Putri ya. Jadi jelas banget nih kalau lingkungan sering jadi korban dari wisata yang nggak berkelanjutan ya. Iya, betul sekali, Mbak. Mbak Putri, di Putri Bumi Indonesia Foundation, kalau tidak salah memiliki program Jaga Bumi ya Mbak. Mungkin bisa dijelasin sedikit nggak sih Mbak, itu program tentang apa? Betul, Mbak. Jadi di Putri Bumi Foundation ini kami melaksanakan program bernama Jaga Bumi, di mana program ini kami menanam 1.000 bibit pohon rantai merah dan juga pohon teninga di lahan yang sebelumnya tandus, dan kegiatan ini sudah terlaksana di KN kemarin, Mbak. Wah, keren banget ya Mbak Putri ya. Semoga apa yang ditanam di IKN bisa berlanjut ya di daerah-daerah lain ya. Semoga segera ya, Mbak. Baik, saat ini kita juga sudah bersama nih dengan Ibu Tiara sebagai penggiat Desa Wisata Padi Emas. Nah, kalau dari pandangan Ibu Tiara bagaimana? Baik, Mbak Zara. Kalau dari saya nih, Mbak, sebagai penggiat desa wisata, pariwisata memang membawa rezeki. Banyak pemuda di sini akhirnya dapat kerjaan juga. Tapi ada sisi gelapnya juga nih, Mbak. Pergeseran nilai budaya lokal dan keuntungan hanya dinikmati yang punya modalnya aja. Jadi meskipun ada manfaat, ternyata ada dampak sosialnya juga ya, Bu, ya? Kalau pergeseran nilai budaya itu seperti apa sih, Bu, biasanya? Baik, Mbak Zara. Contohnya nih, kalau yang saya amati, misalnya tarian hanya untuk menghibur turis, sehingga kami kehilangan makna upacara adat itu sendiri. Contoh lainnya, para pemilik modal bisa bangun homestay atau restoran, tetapi masyarakat hanya jadi karyawannya aja, Mbak. Lalu gimana nih kiat-kiat dari Desa Wisata Padi Emas nih, Bu, untuk menjaga kearifan lokal masyarakat, adat, supaya bisa terus terjaga? Bagi kami masyarakat adat, alam dan budaya bukan hanya aset pariwisata, tapi warisan leluhur. Kami berharap setiap pembangunan pariwisata selalu menghormati kearifan lokal dan melibatkan masyarakat, Mbak. Perspektif masyarakat adat ini emang penting banget ya, dan jangan sampai dia dilupakan dalam pariwisata. Kalau gitu gimana kalau kita minta pandangan langsung dari pakarnya nih? Halo Ibu Lisa dari Kementerian Pariwisata. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Moderator. Izin di sini saya izin bantu menjawab. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Putri, juga yang apa yang dirasakan oleh Mbak Tiara. Ya, Mbak Zara ya. Kuncinya semua pihak itu harus berkolaborasi dan masyarakat lokal perlu dilibatkan lewat pariwisata berbasis komunitas. Nah, dasarnya apa? Di Permenpan nomor 9 tahun 2021 yang mana menyatakan pariwisata berkelanjutan itu memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan juga lingkungan, Mbak, seperti itu. Sejauh ini, Ibu Lisa, bagaimana sih penerapan pariwisata berbasis komunitas ini di Indonesia, Bu? Oke, baik. Alhamdulillah sudah banyak sih, Mbak, beberapa daerah yang berhasil menerapkan pariwisata berbasis komunitas, seperti Desa Wisata Penting Asri di Yogyakarta dan Desa Wisata Taro di Bali, serta Desa Pujon Kidul di Malang. Dan perkembangannya juga sangat positif, tapi tetap ada tantangannya ya, Mbak, ya. Memang masih ada seperti pelatihan, kemudian ada sumber daya juga, dan sinergi antar pihak. Nah, semoga ini bisa jadi inspirasi ya bagi daerah lain seperti itu. Menurut Ibu nih, Bu, apa sih langkah konkret dalam membangun pariwisata berkelanjutan, Bu? Mungkin industri ini harus berhenti kali ya mengejar kuantitas dan mulai fokus pada kualitas. Sehingga lebih baik punya sedikit wisatawan yang menghargai alam dan budaya, dan kita juga harus investasi pada inovasi yang ekoturism yang paling penting. Pariwisata tentunya juga harus jadi alat dan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk segelintir investor. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Zara.
Gitu. Baik, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini, sangat penuh insight dan sudah jelas sekali ya teman-teman bahwa pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan semua pihak nih, baik dari masyarakat, pemerintah, dan juga kita sebagai wisatawan. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Putri, Bu Tiara, dan Ibu Lisa yang sudah berbagi perspektifnya. Dan tentunya terima kasih juga untuk teman-teman pendengar yang setia menyimak. Mari kita menjadi wisatawan yang cerdas dan bertanggung jawab. Salam pariwisata. Izin, boleh ini nggak Mbak Zara? Boleh Bu. Boleh pantun sebentar nggak untuk penutupan Boleh, nih? boleh, Karena boleh. kami dari Kementerian Pariwisata biasanya budayanya nih pantun gitu Mbak. Oh Boleh. iya, Ambil koran membungkus ikan. cakep, Ikan direbus buat dimakan. cakep, Cakep. Pergi liburan di akhir pekan. Tourism cakep. Talks terasa menyenangkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tamatnya sudah acuan tadi.